Kondisi emosi di masa remaja. Remaja menurut Santrok tahun 2012 merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, serta melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan emosional yang berkisar pada usia 10 hingga 13 tahun hingga 18-22 tahun. Emosi merupakan perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Stabilitas emosi pada remaja. Menurut Hurlock tahun 2002, stabilitas emosi pada usia remaja merupakan keseimbangan dan kemantapan remaja dalam memahami, mengendalikan, mengungkapkan, dan menyesuaikan perasaan secara mandiri. Stabilitas emosi dapat mempengaruhi kemampuan remaja dalam mengambil keputusan karir karena remaja sulit menyadari kemampuan dirinya dan cenderung mengikuti perintah orang lain. Simpson menyatakan bahwa memandang stabilitas emosi sebagai salah satu cara memahami secara seimbang permasalahan-permasalahan yang dialami. Lalu, faktor yang mempengaruhi kondisi emosi remaja. Yang pertama, perubahan jasmani, lalu perubahan pola interaksi dengan orang tua, perubahan pola interaksi dengan teman sebaya, perubahan pandangan luar, serta yang terakhir perubahan interaksi dengan sekolah. Kecerdasan emosi. Menurut Goleman tahun 2009, kecerdasan emosi merupakan kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Lalu, regulasi emosi. Regulasi emosi mencakup upaya untuk menerima emosi, kemampuan untuk mengendalikan perilaku impulsif, dan kemampuan untuk menggunakan strategi regulasi emosi sesuai dengan situasi secara fleksibel. Regulasi emosi yang adaptif melibatkan modulasi pengalaman emosi daripada menghilangkan emosi tertentu. Modulasi rangsangan ini dianggap mengurangi urgensi yang terkait dengan emosi sehingga individu mampu mengendalikan tingkah lakunya. Kompetensi emosi. Kompetensi emosi adalah kemampuan seseorang memunculkan secara benar emosi yang ada dalam dirinya, mengatur perasaan atau emosinya sendiri, memahami emosi sendiri dan orang lain, membaca petunjuk tertentu dan menanggapi emosi orang lain, serta mampu memahami konsekuensi dari munculnya ekspresi emosinya sendiri. Terdapat 3 aspek utama dalam kompetensi emosi, antara lain, yang pertama ekspresi emosi. Ekspresi emosi merupakan bagaimana cara seseorang memunculkan benar emosi yang ada dalam dirinya. Yang kedua, regulasi emosi. Regulasi emosi merupakan kemampuan untuk mengatur perasaan atau emosinya sendiri, sehingga individu mampu mengembalikan kestabilan emosi darinya dari suatu episode yang buruk. Yang ketiga, pengetahuan emosi. Pengetahuan emosi merupakan kemampuan individu untuk memahami emosi sendiri dan orang lain, membaca petunjuk tertentu dan menghadapi emosi orang lain, serta mampu memahami konsekuensi dari memunculkan ekspresi emosinya sendiri. Lalu selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang menunjukkan perilaku yang meliputi kemampuan untuk mengenali isyarat-isyarat dalam kehidupan sosial, berinteraksi secara positif dengan lawan bicara atau orang lain yang lebih tua, mampu bekerja sama, mendengarkan dan menjaga perasaan, serta memperlakukan orang lain dengan baik. Kompetensi sosial. Terdapat 3 aspek utama dalam kompetensi sosial. Yang pertama, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain. Yang kedua, mengkomunikasikan perasaan dan perilakunya dengan orang lain yang ada pada kehidupan sosialnya. Lalu yang terakhir, mengetahui dan meregulasi emosi dan tindakannya pada setting sosial dan interaksi sosial. Selanjutnya, salah satu yang penting dalam perkembangan emosi anak adalah otonomi dan kelekatan atau attachment. Menurut Santrok tahun 2007, otonomi umumnya berkonotasi dengan keterarahan diri dan kemandirian. Lalu menurut Bowlby, kelekatan atau attachment adalah suatu ikatan emosi yang kuat antara anak dan pengasuhnya, di mana terdapat 2 jenis attachment, yaitu yang pertama secure attachment atau kelekatan aman, dan insecure attachment atau kelekatan tidak aman.
Perkembangan sosio-emosi di masa remaja, di mana terdapat 5 lingkup perkembangan sosio-emosi. Yang pertama, diri, identitas, dan perkembangan spiritual atau religi. Yang kedua, di lingkup keluarga. Yang ketiga, di lingkup kawan sebaya. Lalu di lingkup budaya dan perkembangan remaja. Serta yang terakhir, di lingkup masalah-masalah remaja. Lalu, konflik orang tua dan remaja. Konflik yang terjadi antara orang tua dan remaja biasanya meningkat pada masa remaja awal dan menurun pada usia 12-17 tahun. Konflik yang terjadi kebanyakan merupakan bagian dari kehidupan keluarga sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu pada kasus pembunuhan Ade Sarah. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sarah berpamitan kepada orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Ade Sarah berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman. Saat sedang menunggu kereta, Ashifa menghampiri Ade Sarah dan mengajaknya masuk ke mobil Hafiz. Ade Sarah sempat mengabari teman lesnya di dalam mobil. Hafiz dan Ashifa berpura-pura bertengkar hingga menangis meyakinkan Ade Sarah. Kemudian keduanya menyiksa Ade Sarah, mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, dan ditelanjangi. Lalu, Ade Sarah sempat melawan namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Ashifa menyumpal mulut Ade Sarah dengan kertas koran. Potongan kertas koran menyumbat tenggorokannya hingga tewas. Pada 4 Maret pukul 4 pagi, Hafiz dan Syifa membuang jasad Ade Sarah di ruas Jortol Bintara, Bekasi Timur. Jasad Ade Sarah ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Didin pada pukul 5 pagi. Dalam kasus ini, pelaku tidak mampu mengembangkan superegonya dengan baik sehingga melanggar aturan moral yang ada dan tidak memiliki self-awareness. Bila seseorang aware dengan dirinya dan orang lain, maka mereka akan bisa mengolah emosinya dengan baik. Lalu ditinjau lagi bagaimana pola asuh orang tua terhadap pelaku dan korban. Karena pola asuh sangat berperan di sini. Begitu juga dengan sikap orang tua di hadapan pelaku pembunuhan ini. Apakah mudah emosi dan sering memukuli anggota keluarga atau kurang mengawasi anaknya?